Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, dua enam berapa? Dua. Dua enam tujuh, 268. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, lan cinarita saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Sa'id qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sakana alikane ragu mamang sapa ahadukum salah siji sira kabeh di salatihi ing dalam salate ahad falam yadri mongko orang ngerti falam yadri nuli orang ngerti sapa ahad kam ing pira salat sapa ahad asalasan ana toh 3 rakaat am arba'an utawa 4 rakaat. Falyatrah monggo becik mbuang sapa ahad asyaka ing keraguan. Falyatrah monggo becik mbuang sapa ahad asyaka ing keraguan. Wal yabni lan jenengna sapa ahad atau mengambil nerusna sapa ahad alama ing atase rakaat istaikona kang yakin sapa ahad. Jadi kalau ada orang ragu ketika sholat apakah dia mendapatkan 3 rakaat atau 4 rakaat, tidak tahu pasti, tidak tahu persis, maka wajib dibuang yang kita ragukan dan mengambil yang kita yakini. Tak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kalau kaidahnya seperti itu, kalau hadisnya seperti itu. Tentunya kalau kita ragu 3 atau 4, mesti yang diragukan adalah yang 4. Kalau 3-nya yakin, nah gitu. Kalau 3-nya yakin, 4-nya ini loh ragu, ini sudah 4 atau masih 3, maka keraguannya dibuang, 4-nya dibuang, kita ambil yang yakin yaitu 3. Berarti kita kalau ragu, aku sholatku dapat 4 atau 3 rakaat, berarti ya 3. Maka dia wajib menambah 1 rakaat, Sumaya nuli sujud sapa ahad sajdataini kelawan sujudan qabla ayu salima ing dalam sadurunge salam sapa ahad. Kemudian dia mengambil yang rakaat yang ketiga, setelah itu dia sujud sahwi sebelum salam karena lupa. Jadi dia ada kelupaan di dalam hati, nanti disunahkan sujud sahwi. Fa in kana mongko lamun ana sapa ahad wong iku salat sapa wong iku khamsan ing 5, artinya kalau ternyata dia tadi sholat sudah 4 rakaat, ternyata tapi kan suruh nambah 1 menjadi 5 semisal, ya syafa'na monggo ngenepi sapa ahad syafa'na monggo ngenepi apa rakaat apa sholat lau maring
syafa namung genepi apa 5 lau maring ahad salat tau ing salat ahad. Ya, kalau memang ternyata tadi 4 disuruh nambah 1 menjadi 5 ya tidak apa-apa, daripada kurang gitu maksudnya. Genepi itu maksudnya daripada kurang. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku salat sapa ahad tamaman ing sempurna kana tamangka ana apa rakaat iku tarhiban ngrumpungake atau merugikan li syaitan marang setan. Iku tarhiman ngrumpungake li syaitan marang setan. Rawahu Muslim. Jadi ini tidak memandang dia itu benar-benar 4 atau baru 3. Pokoknya wajib nambah 1 rakaat kalau dia ragu apakah sudah sampai 4 atau belum atau masih 3. Wa ani Ibnu Mas'ud dan cerita sang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi untuk masalah dak mayaribuk ila malayaribuk ini, hadis ini memuat beberapa hukum yang berkaitan dengan orang lupa atau ragu. Misal ada orang ragu, aku tadi sudah wudhu atau belum, maka ya diambil belumnya. Ya, belumnya, wudhunya kan ragu. Kalau belumnya yakin, aku sudah wudhu atau belum. Berarti sudahnya wudhu kan ragu, maka berarti belum wudhu. Sebaliknya, aku tadi sudah batal atau belum, maka ya belum batal, karena batalnya ini yang diragukan. Karena saya yakin tadi saya habis sholat maghrib wudhu, habis sholat maghrib, kemudian saya duduk-duduk, kemudian masuk isya. Dia ragu, aku sudah batal atau belum? Ya belum, karena wudhunya yakin sudah, tapi batalnya ragu, maka yang diambil lah belum batal. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma salama mongko semangsane salam sapa Kanjeng Nabi. Kila mongko den aturake lahu marang Kanjeng Nabi. Satu ketika Kanjeng Nabi sholat, ketika salam ada orang matur marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ahdasa, anyar teko fi sholatin dalam sholat apa seun suci-suci. Jenengan sholatnya radi ora biasane Kanjeng Nabi kan misal. Kala ngko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa ma dzaka, wa malane apa dzaka mengkono-mengkono sik. Wa malan apa dzaka mengkono-mengkono sik. Tanya, ini apa? Yang dimaksud syai' itu apa? Kanjeng Nabi kan bertanya. Akhirnya sahabat menjawab. Qalu padha matur sapa sahabat, sholaita salat sapa panjenengan kada wa kada. Jenengan tadi salat begini-begini, biasanya ndak. Nah gitu. Kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, pasana mongko ngerapekake sapa Ibnu Mas'ud rijlaihi ing kaki lorone Ibnu Mas'ud.
Pasana mongko merapikan sapa Ibnu Mas'ud dari rijlaihi ing kaki loro Ibnu Mas'ud. Wastaqbalan madhep sapa Ibnu Mas'ud al-qiblat ing kiblat. Oh ini bukan Mas'ud, Kanjeng Nabi. Fasana mongko merapikan sapa Kanjeng Nabi rijlaihi ing kaki loro Kanjeng Nabi. Nomor 76 atas. Wastaqbalan madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblat ing kiblat. Fasajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi sajdateni kelawan rong sujudan. Tuma salama nulis salam sapa Kanjeng Nabi. Nah, setelah diingatkan sahabat Kanjeng Nabi, jenengan sholat kok tidak seperti biasanya. Nah, bagaimana? Tadi sampai sholat begini. Artinya ada sesuatu yang memang oleh Kanjeng Nabi itu dilakukan tidak seperti biasanya. Nah, mendengar kabar dari makmum tadi, Kanjeng Nabi kemudian langsung merapikan kakinya, menghadap ke kiblat, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Artinya beliau sujud sahwi. Setelah salam, summa aqbala nuli madhep sapa Kanjeng Nabi ala nasi ada semenungso. Dan Kanjeng Nabi berpaling lagi menghadap jamaah. Padahal tadi sudah salam, ada sahabat yang mengatakan Kanjeng Nabi sampai sholatnya begini. Ini berarti yang dikomentari bukan rukun. Kalau rukun pasti Kanjeng Nabi balik lagi. Pasti ya sunnah abad atau apalah. Kemudian Kanjeng Nabi balik lagi menghadap ke kiblat, kemudian sujud 2 rakaat, sujud sahwi dan salam. Artinya Nabi berarti sudah berkata-kata. Lah, ya apa aku ana apa? Jenenge wong kadang-kadang. Oh. Nah, itulah yang kemudian Kanjeng Nabi setelah salam beliau menghadap ke jamaah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi innahu sak temene kelakuan kula hadza lamun anyar teko fi salatin dalam salat apa seun ciwi-ciwi ambak tukum ngelingake sapa ingsun isra kabeh bi iklan sek. Walakin ana tapne utawi ingsun iku basara manungsa mislukum kang madani sira kabeh. Ang salali sapa ingsun kamatang sauna kaya oleh lali sapa sira kabeh. Artinya Kanjeng Nabi kemudian bersabda, kalau terjadi dalam sholat ya kamu ingatkan, kita harus saling mengingatkan. Karena saya juga manusia, saya juga punya sifat manusia, artinya saya bisa lupa seperti kalian semua. Itu. Faedah nasi itu mengenalkan lali sapa ingsun, pada kiru ni mongko ngiling no sapa sira kabeh ingsun. Faedah sakana lekane ragu, sapa hadukum salah siji sira kabeh, bisolati dalam sulate ahad. Wa idza sana alikane rafal ya taharro mongko becik nemen-nemen ana sapa ahad mongko becik nemen-nemen ana sapa ahad aswaba yang bener. Maksudnya meneliti bener apa ora. Fal yutimma mongko becik nyempurnakno sapa ahad ali ngatasé sak. Nyempurnakno sapa wong ahad di kelawan sak. Sumal yasjud nuli sujuda sapa wong sajdateni kelawan sujudan. Jadi kalau dia ragu diingat-ingat, benar-benar diteliti dia sudah atau belum. Nah, maka kemudian mengulangi. Kalau itu hal-hal yang memang rukun maka wajib diulangi. Kalau tidak rukun tapi sunnah, ya dia sujud sahwi saja. Muttafaqun alaih.
Karena nggak boleh kita meninggalkan rukun yang sudah kita lakukan kemudian kembali ke awal ngoyak sunnah, nggak boleh. Misal ada orang lupa kunut, ya kan? Dia sudah tahiyat hampir salam, loh aku belum kunut tadi. Maka tidak boleh dia berdiri lagi untuk melakukan kunut. Karena apa? Oh, dia sudah melakukan tahiyat rukun, sudah membaca sholawat rukun sholat, tahiyat akhir kan. Maka tidak boleh dia kembali lagi untuk mengejar sunnah. Dia cukup sujud sah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, lan terdapat satu riwayat milik Imam Bukhari, wal yutimma mongko becik menyempurnakno sapa ahad. Ini kalau rukun wajib maka disempurnakan. Summa yusallim, uli salam sapa ahad. Summa yasjud, uli sujud sapa ahad. Misal yang lupa tadi, sampean sudah tahiyat akhir, lupa di rakaat yang ketiga ternyata atau yang keempat, tapi saya belum ruku, atau saya lupa tidak i'tidal, atau saya lupa tidak baca Fatihah, maka dia harus berdiri lagi. Kalau ini karena apa? Karena sama-sama wajib. Kan kaidahnya kan al wajibu la yudraku illa biwajibin. Sesuatu yang wajib ini nggak bisa ditinggal kecuali mengejar kewajiban yang lain. Jadi misal menjaga kesehatan wajib, beribadah juga wajib, nah, gitu kan. Maka beribadah ini bisa ditinggalkan karena mengejar kewajiban yang lain. Contoh puasa, dia bisa tidak puasa di bulan Ramadan dulu, tidak puasa dulu, tapi dia wajib qadha kan itu. Kenapa? Karena menjaga kesehatan lebih diutamakan. Nanti kalau sudah sembuh baru dia mengontrol lagi. Jadi sesuatu yang wajib tidak bisa ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Jadi imbang, nggak boleh wajib ditinggalkan, ngoyak sunnah nggak boleh. Wali muslimin an kedua muslim anna nabiyya satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajadah sujud sebagai kanjeng Nabi sadatai sahwi ing sujud lorone sahwi, sujud sahwi. Ba'da salami sa'usi salam wal kalami lan berbicara. Nah, beliau sudah salam selesai, kemudian ada sahabat ini mengingatkan beliau ada yang keliru sholatnya, ada yang kurang beres, ada yang aneh. Kemudian kanjeng Nabi bertanya, loh ya apa? Sing aneh apa nih? Jadi ngomong ngaten-ngaten jatah lungguh ora lungguh misal gitu ya. Berarti kan kanjeng Nabi kan sudah berkata, sudah bicara ini, sudah salam, sudah bicara pada orang. Tapi karena tadi sahabat memberi penjelasannya meyakinkan kanjeng Nabi, akhirnya kanjeng Nabi kembali lagi dan sujud sahwi salam lagi. Oh, tidak apa-apa kalau bicaranya tidak banyak. Beda kalau bicaranya sudah banyak ngobrol. Nah, kalau sudah banyak, sudah ada ikrot, sudah ada berpaling dari ibadah sholat. Kalau sedikit-sedikit tidak apa-apa. Nah, ini jarang dilakukan orang. Kirain sudah salam, sudah enggak. Dah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meh ndonga. Kita sampai ingat, oh lah aku ini mau durung baca Fatihah, maka dia kembali lagi. Atau ada keraguan tentang hal atau meninggalkan kesunah apa tuh aku kok orang tahiyat awal, maka dia kembali lagi untuk sujud sahwi dan salam lagi. Jadi tadi bicaranya itu di ngapura karena orang Arab. Wali Ahmad dalam kedua Imam Ahmad wa Abi Dawud dalam Abi Dawud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far, saking hadisnya Abdullah bin Ja'far marfu'an, hale rupa hadis marfu'.
Rupane man utai sapane wong iku syaka ragu sapa wong. Isolati dalam salate wong. Fal yasjud monggo becik sujud sapa wong. Sajdata ini kelawan rong sujudan. Ba'da ma yusallimu sawise salam sapa wong. Kalau ini sujudnya setelah salam. Wasahahu lan yuhai hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah. Jadi sujud sahwi kemarin sudah saya singgung, ini ada perbedaan pendapat tentang di mana sujud sahwi itu. Kalau kita Imam Syafi'i, sujud sahwi adalah setelah tahiyat sebelum salam. Tapi ada ulama lagi sujud sahwinya sebelum tahiyat. Ada lagi sujud sahwinya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sujud sahwi salam lagi. Nah, kalau Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama ini sujud sahwi ya sebagaimana kemarin yang dilakukan oleh Nabi sebelum setelah tahiyat sebelum salam. Hadis ini menjelaskan karena Kanjeng Nabi sampai salam belum ingat, nggak tahu yang hari Nabi dilupakan oleh Allah. Sehingga memang beliau sujud sahwinya setelah salam. Karena apa? Karena sampai salam ini beliau memang dilupakan oleh Allah. Nggak kroso nah tadi ada yang sesuatu yang aneh dalam sholatnya. Nah gitu. Tapi kalau kita ingat sebelum salam maka sujud sahwinya, atau kita lupa sebelum salam maka sujud sahwinya ya seperti kemarin setelah tahiyat sebelum salam. Itu yang paling aman. Karena apa? Karena kalau sujud kita sebelum tahiyat, nanti tahiyatnya lupa lagi, sujud lagi ya repot. Kalau yang lupa itu banyak, ya cukup satu sujud cukup. Kurang kalau sujud lagi. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah. Lan cenata sang Sa'ad Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, idza saka nalikane ragu sapa ahadukum salah sini sira kabeh, idza saka nalikane ragu sapa ahadukum salah sini sira kabeh, faqama mongko ngadeg sapa ahad fi rakaate dalam rakaat loro, fastatamma mongko becik nyempurnakno sapa wong. Pastatama mongko becik nyempurnakno sapa wong qaiman halih kang berdiri. Wal yamdilan narosna sapa wong walaya utulan ora bali sapa wong. Wal yasutan sujud sapa wong sajdatani kelawan sujudan. Fa illam yastatimma mongko lamun ora nyempurnake sapa wong wa iman hale ngadeg ya falyajlis monggo lungguh sapa wong wala sahwa lan ora ana lali iku majud lan ora ana sujud sahwi iku majud alai ngatasi wong lan ora ana sujud sahwi iku majud alai ngatasi wong. Kasusnya ini tahiyat awal karena ba'da firqatain. Ada orang sholat kemudian dia ragu. Ragunya begini, maksudnya fastatamma qaiman falyamdi wala ya'ud. Dia sudah berdiri, fastatam sudah berdiri. Sudah sempurna berdiri. Aku ki mau tahiyat awal apa durung ya. Tapi posisinya sudah berdiri tegak. Maka yang harus dilakukan adalah falyamdi wala ya'ud. Dia harus meneruskan, tidak boleh kembali lagi duduk kemudian tahiyat awal, tidak boleh. Karena dia sudah berdiri tegak. Ragunya itu sudah berdiri tegak. Sama ya, salam habis sujud kan Allahu Akbar,
mau baca bismillah, mau baca Fatihah rakaat ketiga dia laku. Aku tadi sudah tahiyat awal atau belum? Maka teruskan saja. Cuma nanti wal yasjud sajdatain. Nanti di akhir sebelum salam dia sujud 2 rakaat, 2 sujudan. Tapi fa'ilam yastatimma qaiman, kalau dia belum sempurna berdirinya, baru mau berdiri masih bungkuk, dia ragu, aku tahiyat awal atau belum? Atau dia memang ingat belum tahiyat awal, tapi ini berdirinya belum sempurna, masih agak bungkuk, maka falyajlis, maka dia duduk, ambil duduk lagi. Karena apa? Dia belum berdiri. Kalau berdiri kan sudah melakukan kewajiban, sudah hendak melakukan kewajiban dalam membaca Fatihah. Tapi kalau masih agak bungkuk, ini masih cenderung kepada duduknya, jadi masih dekat pada duduknya daripada berdirinya. Maka dia duduk, kemudian tahiyat awal boleh, dan wala sahwa alaihi, dan tidak disunahkan sujud sahwi. Karena apa? Karena tadi sudah melakukannya. Tapi syaratnya ini belum berdiri sempurna. Sama kunut sama. Ada orang rukuk, kemudian i'tidal. Kudulah kunut ini. Dia sudah berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Nah ini kalau sudah sampai sujud dia lupa, aku belum kunut. Dilek ke arep subhanallah, kok berdiri lagi. Tidak boleh. Karena apa? Dia sudah sujud, sudah melakukan hal yang wajib. Apa ditinggalkan? Mengejar sunnah, tidak boleh. Batal nih kalau dia tahu batal. Tapi kalau bodoh ra. Nah, jadi orang bodoh ae sampean enak. Mung salate mbok diganjar mbok ora atau ganjarane sithik. Nah, karena beramal tanpa ilmu fawarotu. Amal tanpa ilmu ditolak. Gitu. Jadi kalau sama jadi imam lupa kunut, sudah sujud subhanallah, ya udah enggak terus saja. Oh, saya ikut kaget berdiri lagi. Aduh, aku udah kunut, terus saja. Cuma nanti sujud saja. Tapi kalau belum sujud, cuman mau Allah itu baru mendungkruk, masih kayak rukuk itu. Isih abot munggah, subhanallah. Boleh dia kembali lagi berdiri, kemudian doaku kunut dan tidak usah sujud saja. Gitu. Begitulah kira-kira ya. Penjelasan dari hadis tadi. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdhu lahu wa lafdhu talafatik lahu kutu ya Daruqutni bisaratin dhaifin, dengan syarat yang lemah dari Ad-Daruqutni. Itu. Tapi dalam riwayat lain, dalam fikih tetap dia disunahkan sahwi. Ini kan enggak. Maka bisa nanti. Karena apa? Sahwi, kenapa? Kan dia sudah tidak meninggalkan kunut. Ya, dia tidak meninggalkan kunut, tapi dia tadi pernah lupa. Meskipun sebentar dia pernah lupa. Maka dia tetap disunahkan sujud sahwi. Karena sahwi itu sujud yang karena lupa. Entah itu nanti dilakukan lagi atau tidak, disempurnakan atau tidak, pokoknya dia punya kelupaan dalam sholat, maka disunahkan sujud sahwi. Kenapa? Yo, sebagai denda. Sholat itu kan seharusnya dia tidak lupa. Wala takunal ghafilin, jangan kamu menjadi orang yang lupa. Orang yang sholat itu kan orang yang paling dekat dengan Allah. Ngono wae lali kok. Ngono wae lali. Makanya sholat kalau lali ya seperti ora khusuk wae. Apa sang khusuk ya ora pernah khusuk dan sang khusuk itu sholat ora rukuk-rukuk. Atau sujud ora tangi-tangi. Atau sujud pisan. Sange khusuke bisa saja. Kalau kita mau khusnudon ya sange khusuke ngono wae. Enak semudon ya ora khusuk surat lali. Karena pangeran lali. Jadi itu sebagai kayak penebus lah. Seharusnya salah surat itu benar-benar sempurna. Konsentrasi maksudnya apa Gusti Allah kok surat lali. Maka dia disyariatkan susah. Minta maaf pada Allah bahwa kita telah lali dalam sholat.
Wa an Umar radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.